Udah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Seperti biasa ya, kalau ibu tanya apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, Allahu Akbar. Oke, baik. Semoga Ananda semua tetap sehat dan semangat. Walaupun keadaan kita masih belum normal, yang harus kita menjaga jarak ya, selalu mencuci tangan dan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Oke, baik Ananda semua, pada kesempatan ini ibu akan menjelaskan materi kita, yang mana materi kita yaitu mengenai KD kompetitif dasar yang 3.9. Ananda bisa lihat seperti yang ibu telah bagikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu KD kompetensi dasar 3.9 itu menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Adapun kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, maka materi pokoknya pada kesempatan hari ini yaitu mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Namun, sebelum kita memasuki materi itu, maka yang terpenting adalah saat ini kita bagaimana memahami cara mudah supaya kita menghafal sudut-sudut istimewa, ya. Supaya kita lebih mudah bagaimana cara menghafal sudut-sudut istimewa melalui jari tangan kita. Nah, jadi semua yang ada dalam tubuh kita ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya tangan, ya. Tangan kita ini bisa kita gunakan untuk menghafal sudut-sudut istimewa. Oke, baik Ananda, siap ya? Tetap selalu mendengarkan penjelasan ibu sehingga nanti Ananda dapat memahami materi pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik Ananda semuanya, sudut-sudut istimewa. Jadi kuadran di dalam sudut istimewa ini yaitu ada 4. Yang pertama kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat, dan kemudian kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Di mana untuk kuadran 1 itu semua nilainya sin konstan positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif, dan di kuadran 3 hanya tan yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Seperti itu. Nah, kalau di kuadran kedua itu rumusnya adalah 180 dikurang A alfa, yang kuadran 3 180 ditambah alfa atau 270 derajat dikurang alfa. Nah, selanjutnya di kuadran 4 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurang alfa. Nah, itu untuk kuadran ya. Nah, sekarang kita masuk kepada jari tangan kita. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu adalah sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Dimana untuk sin itu kita mulai dari nolnya dari jari kelingking, dan kemudian 3, 4 sebagai sampai terakhir di jari telunjuk, dan cos itu dimulai dari ibu jari 0, 1, 2, 3, 4, atau dengan catatan sudutnya itu tetap 0, 30, 45, 60, 90. Nah, kalau sin 0 nilainya dari kiri, dan kalau cos dimulai dari kanan, seperti itu. Nah, di mana nilai di tangan tengah-tengah itu adalah setengah akar N. Jadi, kita misalkan untuk menentukan berapakah sin 60 derajat, seperti itu. 60 adalah 3, maka artinya N adalah 3. Maka setengah akar 3. Nah, kita lihat di tabelnya. Ternyata sesuai ya. Nah, nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sementara kemudian kalau cos 0 derajat. Nah, kita lihat cos 0 derajat itu
adalah 4, maka N-nya adalah 4. Akar 4 adalah 2. Jadi setengah kali 2 adalah 1. Maka cos 0 kita lihat dalam tabel adalah 1. Seperti itu. Maka caranya seperti itu ya. Kita lihat. Nah, kalau tan kita lihat. Tan itu adalah turunan dari sin dan cos, ya kan? 1 per akar 3, kemudian 45 derajat adalah 1, 60 derajat adalah akar 3, dan 90 derajat adalah tak hingga. Kemudian kita masuk sin 120 derajat. Kita masuk pada kuadran 2 ya. 120 derajat itu adalah berada di kuadran 2. Yang mana rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Yang mana alfanya tadi 120 derajat ya. Maka untuk mencarinya 180 derajat dikurang 120 derajat. Nah, adalah 60 derajat. Maka kita lihat sama dengan di kuadran 1 di 60 derajat. Nah, kemudian sin adalah positif. Sin 60 berapa? Sin 60 tadi setengah akar 3, seperti itu. Maka sudut sin 120 derajat adalah setengah akar 3 dan nilainya adalah positif. Seperti itu cara untuk mencari kuadran yang lainnya. Kemudian untuk Pitagorasnya yaitu sin A. Sin itu adalah sin demi, depan miring, depan si AA, miringnya C. Kalau cos salmi, samping miring. Kalau tan desa depan samping. Kemudian kotangannya samping depan. Sekannya itu miring samping, kemudian kosekannya itu miring depan. Nah, seperti itu kalau trigonometri Pitagoras. Nah, seperti itu ya. Semoga dengan penjelasan Ibu pada kesempatan hari ini, maka Ananda semua bisa untuk memahami nilai-nilai sudut-sudut istimewa ya. Makanya lihat lagi tangannya tadi, Ibu ulangi lagi ya. Kalau sin itu mulai dari jari kelingking. Sin 0, 1, 2, 3, 4 berakhir di jari jempol, nilainya 4. Itu kalau sin. Dan kalau cos itu dimulai dari jempol cos, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan nilai dari nilainya itu adalah setengah akar N, yang mana N nanti disesuaikan. Nah, contoh nih, kalau sin 30 derajat, 30 tadi letaknya di mana? Berarti di jari manis ya, yaitu 1. Berarti sin 30 setengah akar 1. Akar 1 berapa? 1 ya kan? 1 kali setengah, ya nilainya setengah. Berarti sin 30 derajat yaitu setengah. Kemudian sin 45 derajat, begitu juga. 45 itu di mana? Di jari tengah ya kan? Yaitu nilainya 2. Maka sin 45 derajat setengah akar N, setengah akar 2. Nah, seperti itu. Kalau cos, kita masuk kepada cos. Misalnya nilai cos itu cos 60 derajat, ya kan? Cos 60 derajat nilainya di jari telunjuk ya, kita dari kanan ke kiri, ya kan? Cos itu dari kanan ke kiri, yaitu terletak di telunjuk yang pertama atau 1 nilainya. Jadi cos 60 derajat setengah akar N, setengah akar 1. Akar 1 itu berapa? Ya 1, berarti setengah. Jadi cos 60 derajat itu adalah setengah. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketika kita sudah memahaminya untuk jari tangan kita, maka insya Allah Ananda semua bisa menghafal nilai sudut-sudut istimewa dari sin 0 sampai sin 90 derajat, kemudian cos 0 sampai cos 90 derajat, kemudian tan 0 sampai tan 90 derajat. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Harapan Ibu adalah Ananda bisa memahami dan juga bisa mampu
menentukan nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa, baik dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ya. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya Ananda bisa untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari. Karena awalnya adalah materinya ini, yaitu memahami sudut-sudut istimewa. Seperti itu. Demikian Ananda semua, tetap semangat, SMK bisa. Ibu akhiri, jadilah seseorang yang senantiasa khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang saling yang dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Demikian, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.